Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amina. Saya dari Prodi PAI semester 1. Di sini saya akan memaparkan sedikit pemahaman saya tentang ilmu Al-Quran. Al-Quran adalah mukjizat yang abadi, di mana semakin berkembangnya ilmu pengetahuan, semakin tampak pula validitas kemukjizatannya. Dahulu pada zaman Rasulullah, para sahabat itu sangat antusias untuk mempelajari Al-Quran. Bahkan mereka ingin hafal dan ingin memahami Al-Quran, karena hafal dan memahami Al-Quran merupakan sebuah kehormatan. Abu Abdurrahman As-Sulami pernah meriwayatkan bahwa orang-orang dahulu itu biasa membacakan Al-Quran terhadap kami, seperti Utsman bin Affan, Abdullah bin Mas'ud. Bahkan ketika mereka mempelajari 10 ayat Al-Quran dari Nabi SAW, mereka enggan untuk melewatinya sebelum mereka benar-benar paham dan bisa mengamalkannya. Dahulu juga pada zaman Rasulullah, beliau itu sangat melarang untuk menulis apapun selain Al-Quran, karena khawatir menimbulkan campur aduknya Al-Quran. Sekalipun begitu, Rasulullah juga pernah memperbolehkan sebagian sahabatnya untuk menulis hadis. Namun hal-hal yang berkaitan dengan Al-Quran ini masih disandarkan pada riwayat melalui talqin. Demikian ini terjadi pada zaman Rasulullah, Abu Bakar, dan Umar. Kemudian pada zamannya Khalifah Utsman, beliau menyatukan kembali umat muslim pada satu pedoman mushaf, yang kemudian mushaf ini diberi nama Mushaf Al-Imam. Kemudian pada zamannya Khalifah Ali, beliau memerintahkan Abul Aswad Ad-Du'ali untuk mempelajari ilmu nahwu, karena demi menjaga kekeliruan dalam pengucapan dan lebih memantapkan bagi sang pembaca Al-Quran gitu. Yang kemudian pada zaman ini juga muncul ilmu i'rab Al-Quran. Kemudian pada masa abad kedua, yaitu masa kodifikasi, kodifikasi hadis dengan metode penggunaan bab-bab yang kurang sistematik. Tokoh yang melakukan kodifikasi ini diantaranya adalah Yazid bin Harun As-Sulami. Pada masa selanjutnya, para ulama melakukan secara komprehensif terhadap Al-Quran sesuai tertibnya ayat yang ada pada mushaf. Tokoh yang terkenal diantaranya yaitu adalah Ibnu Jarir At-Tabari. Kemudian pada pembahasan Al-Quran, yaitu Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, yang mana Al-Quran ini juga merupakan mukjizat paling besar bagi Nabi Muhammad SAW. Al-Quran ini juga sebagai risalah Allah bagi seluruh umat manusia. Keistimewaan Al-Quran daripada kitab-kitab yang lain adalah kitab-kitab yang lain diturunkan secara temporer untuk waktu yang tertentu, sedangkan Al-Quran ini diturunkan untuk menceritakan zaman dahulu, zaman sekarang, serta zaman yang akan datang. Dan juga keistimewaan Al-Quran ini sebagai memecahkan persoalan-persoalan kemanusiaan, baik segi dari berbagai kehidupan, baik yang berkaitan dengan masalah kejiwaan, jasmani, sosial, bahkan politik gitu, dengan pemecahan masalah yang sangat bijaksana, karena Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha bijaksana. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata atau kekeliruan dalam pemahaman saya pribadi mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.